Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wassalatu wassalamu ala abi ibn bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, mudah-mudahan hadirnya kita keluar dari sini nantinya Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita, dan duduknya kita setelah subuh kita dalam rangka terus mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita bacakan Fatihah li mu'allifil kitab, untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Andunisi, juga seluruh wakif orang-orang yang sudah berjasa dengan Masjid Al-Mujahidin ini. Mudah-mudahan yang sudah tiada Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan yang sedang mengurusnya mudah-mudahan ini menjadi amal soleh semuanya. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 36 di tengah-tengah itu ada ayat yang kita baca barusan. Ketemu? Ya, di warna hitam dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini kesimpulan dari 4 makalah yang akan kita baca hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan biarkan harta kita, wa auladukum, anak-anak kita, keluarga kita, itu jauh dari dzikrillah, daripada mengingat Allah. Maka tadi yang pada bawa motor, jangan lupa sebelum ngidupin motor baca bismillah. Karena makalah sebelumnya kita udah bahas bahwa segala sesuatu yang gak dimulai dengan mengingat Allah, diantaranya dengan basmalah, fahuwa aqta, terputus, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah ngomong, la yadkhulal jannata ahadakum, tidaklah kalian masuk surga amalu, dengan amal kalian. Sahabat rame-rame protes, wala anta ya Rasulullah, kalau kita enggak bisa masuk surga dengan amal kita, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasul? Maka jawaban Rasul, bala, iya termasuk saya. Terus yang masuk surga bagaimana? Kata Nabi, illa ayataghammadiyallahu birahmati, kecuali dia dirahmati Allah.
Nih yang bikin susu kalau baca bismillah ngaduknya ikhlas banget ya. Allah kasih rahmat, maka yang masuk surga bukan yang ngaji tapi yang bikin susu. Apalagi yang punya susu. Api. Kiri kelewatan. Ternyata pagi ini banyak yang kelewatan. Mengapa kelewatan? Udah berubah, udah kayak Masjidil Haram. Dia yang kalau keluar masjid nyelonong baik gitu, yang kakinya bisa bernyeker. Kan biasanya kalau kita keluar dari sini nyari sendal, kalau kadang nyeker baik, udah kayak Masjidil Haram. Orang udah licin bener mah, bebek pleset gitu mana ya. Nah kita yang kagak tahu nyelonong baik, motor 2 motor, tapi ada yang kere. Itu yang kere kan bukan kita doang yang bingung, belakang bingung mana ya parkirnya. Tapi ketika dia niat ngerek-ngereknya itu karena Allah dan turun rahmat Allah, maka yang masuk surga bukan yang ngaji tapi yang kere. Maka itu dulu, bahwa jangan apapun anak kita, bini kita, anak kita begitu juga. Udah baca doa neng, bangun tidur belum mbak, baca doa. Mengapa? Lah habis dimatiin, ba'dama amatana, lu mati semalam. Mengapa mbak? Dibangunin morok aja, kan mati namanya. Sekarang hidup lagi, ya. Maka itu yang kudu kita terus nggak lepas dari andzikrillah, dari ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ntar menggoreng nasi, ya nasinya sepiring, daun mengkudunya sebaskom, penuh itu piring sama daun mengkudu. Dipanggilnya mau makan nasi goreng, ini mah bukan makan nasi goreng, makan daun mengkudu. Tapi kalau gorengnya, motongnya pakai bismillah, ya niatnya ibadah, itu rahmat semua. Makanya yang paling gampang masuk surga orang wadon. Ya, orang wadon, man kudu mati dulu. Orang wadon mati menggoreng tempe, bikin nasi goreng, nyeduk kopi, masuk surga. Kata Nabi, ya kan, orang lanang hidup, bininya mati duluan. Wa zawjuha radin anha, lakinya redo, dakhalatil jannah, masuk surga. Bi ghairi hisab, enggak pakai hitungan. Min ayyibabin sya'at, dari pintu mana aja pengen pilih. Maka sebelum kita masuk, kita buka halaman 34. Ya, tadi kan halaman 37, ayatnya 36. Kita buka selembar balik halaman 34. Itu di tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di baris ke-10 pojok kiri itu ada al-maqalah as-saniyata asyrata, maqalah yang ke-12, pesan yang ke-12. Ketemu? Iya, kalau ketemu biarin kitabnya, boleh niat mana aja. Itu di atasnya, paling atas, itu yang terakhir kita baca kemarin. Ada 5 yang kudu kita jaga sebelum datang yang 5. Masih ingat? Yang pertama apa? Sehat sebelum sakit. Berarti wasihataka qabla saqamika,
sehatmu sebelum sakitmu. 1. 4 lagi. Syababaka qabla haramika. Syabab itu anak muda ya. Syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini anak-anak, nanti jadi dia orang tua. Syababaka berarti mudamu, qabla haramika sebelum datang tuamu. 2. 3 lagi. Waktu luang. Wa faragaka qabla syuglika. Waktu luangmu ya. Fa idza faragta fansab. Kalau udah kosong cari kerjaan yang lain. Wa faragaka, waktu luangmu sebelum akhirnya syuglika, repot entarnya. Lu nggak ngaji entar lu dah mau bocah mau main cucu ya. Cucunya lah, cucu lu bukannya udah gede, baru lahir lagi. Lah, kapan ngajinya? Ya kan jagain cucu ya. Nah, yang ngaji yang mana lagi banget bocah katanya ya. Dari kecil digedein, gede dikawinin. Itu bocah yang dikawinin bukannya jagain anaknya, emaknya jagain anaknya lagi. Ya, tega banget tuh bocah ya. Anak siapa sih itu begitu? Udah ya. 3. 2 lagi. Wa ginaka qabla fakrik. Gina itu terjemahannya kaya. Tapi kaya bukannya kaya banyak duit, bukan. Kecukupan. Quran, hadis tidak pernah menyebutkan kaya itu banyak duit. Karena kaya identik dengan rezeki. Rezeki itu mayantafi'u bihi, apa yang bisa dieksploitasi, dimanfaatin. Maka kekayaan kita, rahmatnya Allah ya, sebelum akhirnya datang fakri, ketidakcukupan. Duit masih ada di kantong ya, tapi lagi mikirin yang lain. Yang di kantong nggak dipakai ya, yang di bawah bantal agak dilongok-longok, belum yang dilemparin ke beras, belum dihitung, tapi lagi mikirin yang lain aja. Itu artinya bahwa dia punya, cuman nggak dipakai, nggak dioptimalin. Maka nanti datang waktunya, wayahnya kita sebenarnya punya, tapi kayak orang nggak punya. Atau lagi terakhir, wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datangnya waktu mati. Mumpung kita sehat, kita masih hidup, kita lanjutin lagi. Wal maqalah as-saniyata asyrata, bahwa maqalah pesan yang ke-12 ini an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Yang dibaca yang hitam-hitam aja ya, kalau yang enggak hitam rada puyeng entah. Yang hitam-hitam aja, yang enggak hitam biar saya aja. Man kasura sab'uhu kasura rahmuhu. Man, siapa, kasura, keseringan, sab'uhu, kekenyangan, kasura rahmuhu, maka identik lebih banyak kandungan dagingnya. Bawahnya, 2 baris di bawahnya, wa man kasura lahmuhu kasura syahwatuhu. Orang kalau kemudian banyak lemaknya, dagingnya, kasura syahwatuhu, akan identik kemudian syahwatnya meningkat. Bawahnya lagi, wa man kasurat syahwatuhu kasura sunuhu. Kalau syahwatnya sudah meningkat, maka identik lebih banyak dosanya.
Pinggirnya waman kasura zunubuhu, orang kalau udah banyak dosanya, qasa qalbuhu, maka keras hatinya. Waman qasa, sampingnya waman qasa qalbuhu, kalau hati udah keras, udah nggak pernah dibilangin ya, kerasnya, ghariqa fi afati dunya wa zinataha, dia akan tenggelam dalam apa? Afati dunya, bahaya sesuatu yang lebih mendorong kepada kebahayaan dunia dan perhiasannya. Maksudnya apa? Waktunya ibadah, waktunya kalau kita aus makan apa minum? Kita aus nih, makan apa minum? Hanya bener nih, kita aus, minum apa makan? Makan apa minum? Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nyoba, orang katanya minum, coba. Alhamdulillah. Kata guru saya, kalau masih haus minum lagi aja. Kata orang Jepang, penelitiannya, bangun tidur itu minum air hangat. Itu urusan perut, dia ngambil dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Selesai itu bab perut. Cuman kalau hari Sabtu, karena kita tahu di sini ada susu, maka kita tahan-tahan dari tadi. Kita ngiat air, biarin aja. Ya. Ini susu bukan barang susu. Ya, susu dah pokoknya dia mah dah. Ya, jadi diminum lagi kayaknya. Lah tanya apa ibu-ibu? Disuruhin kopi, sampai itu kopi anyep kagak diminum. Digorengin apa enggak dicolek-colek. Dimasakin kagak dimakan. Emang ngapa itu begitu? Kagak dapat ilham. Kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, orang aus minum itu ilham. Imam Yusuf Qaradawi, orang lapar itu ilham. Bahkan beliau lebih dalam. Kalau orang udah ngerasa lapar, kata beliau, liyakum nasul bahunna, ini tulang belakangnya itu butuh kromosom buat ibadah. Maka kebanyakan juga nggak bagus. Sebab kalau kebanyakan itu identik penuh isi perutnya. Kalau isi perutnya penuh, biasanya pengen ono, pengen ini, akhirnya lapar mata. Muah dibeli. Tadinya timbang pengen beli garam habis. Pergi aja beli garam. Ngelihat beli minyak dapat Indomie, beli minyak lagi, ya. Beli minyak seliter dapat Indomie 10, ya. Beli rinso ya kan, hadiahnya soklin, ya, dibeli lagi. Hadiahnya Mama Lemon, tadinya nggak pengen beli lagi. Maka Luqmanul Hakim itu mesen kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idza imtala'atil ma'idatu qa'adatil a'dha'u anil ibadah. Nah, tong neng, hati-hati, dikasih makan sama babanya. Ini kan Luqman ngasih makan, ngasih minum, makan. Dan kata babanya, hati-hati, idza imtala'atil ma'idatu, kalau namanya perut ini udah kebanyakan masuknya, qa'adatil a'dha'u anil ibadah, ini organ tubuh kita sulit, susah diajak untuk ibadah.
wayanya ngopi, wayanya begadang. Cuman Umar ditanya, mata tutiru, Umar kapan mau witir? Inda sulasayil lail, entar kalau sepertiga malam terakhir. Begadang boleh, tapi kalau udah sepertiga terakhir ambil wudhu. Enggak perlu begadangnya sampai pagi. Itu namanya ilham, petunjuk dari Allah. Coba kalau dari sini nyetir ke Batu Malang 12 jam, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa aus, nggak ada rasa ngantuk. Begitu nyampe sono, plek, tepar dia. 12 jam nggak minum, nggak makan, nggak pengen kencing, nggak pengen bagaimana. Lah kagak sholat dia. Sampai sono ambruk. Kenapa? Nggak ada ilhamnya, nggak ada petunjuknya, nggak kayak robot. Maka tidak ada aktivitas kehidupan ini yang kontradiktif dengan agama. Nggak bisa tidur, pengen begadang. Cuma entar begitu sepertiga malam ambil wudhu, sholat dah, qumil laila illa qalila. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja juga nggak apa-apa. Entar mulai tuh habis kena wudhu, adem, merem. Ini artinya bahwa kita boleh ngapain aja, ya. Tapi kalau diturutin, kasurat syahwatuhu, nambah tuh syahwat yang lain, kepengenan yang lain. Orang pergi haji, kira-kira enak apa kagak enak? Enak, ya. Yang baru pulang haji, capek apa kagak? Capek. Tidur kagak teratur. Makannya begitu, katanya makannya enak, ya enak sih. Kayaknya kita udah begah duluan. Ya, bosan udah pengen makan jengkol aja. 40 hari begitu. Lah sehari 2 hari aja kita ngawinin udah peleng-pelengan. Nyunatin peleng-pelengan, enggak usah jauh-jauh dah. Panitia 17 Agustus. Udah peleng-pelengan ini 40 hari ke sono kemari, tidur nggak beratur, kagak ada yang enak sebetulnya mah. Tapi kan nggak kontradiktif tuh. Kalau kita tetap ibadah, ngikutin kesehatan, nggak ngedrop. Kecuali emang kita terlalu diporsir, ya. Ini artinya bahwa kita nggak ada yang kelebihan dalam beribadah dan berkehidupan, dua-duanya berjalan bersamaan. Kalau emang pengen makan, ya makan, ya. Tapi jangan banyak-banyak, takutnya isanya lewat. Kan biasanya maghrib pulang tuh, nah, pulang dulu dah. Ngebocah udah ngangetin sayur, ya. Kalau rasanya ada jengkol, ada pete, entar dulu. Bentar mau isya balik lagi. Habis makan jengkol mau petek, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kesian seberahnya, ya nas ya. Jengkol sama petek. Ntar kalau habis isya baru tuh hajar, ya lamaan dikit dia habis subuh, ya. Sehingga organ tubuh kita ini bisa diajak ibadah, ya. Setelahnya tengah-tengah wal maqala as-salisata asyarata, pesan yang 13, ya. Dari Sufyan As-Tsauri, qala, beliau berkata, annahu qala ikhtarul fuqara khamsan. Orang-orang yang kelihatannya tidak berkecukupan, pada secara mayoritasnya dia memilih 5 cara menghadapinya. Berbeda dengan waqtarul agniya khamsan. Orang kalau udah merasa cukup, merasa kekayaannya memenuhi, itu kemudian ikhtar khamsan, menghadapinya dengan 5 cara juga. Kebanyakan dianggap oleh Imam Nawawi yang pas itu yang fuqara,
Orang-orang yang merasa tidak cukup itu menghadapinya lebih dekat dengan kebaikan ketimbang orang kaya biasanya dengan ketidakbaikan. Apa itu? Ya, disebut di sini wahtaral fuqara khamsan, mereka yang kemudian fakir itu memilih menghadapi kehidupan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama rahatun nafsi. Ya, rahatun nafsi. Ya, menenangkan jiwanya. Jadi tenang aja. Ya. Biasanya nggak kagak tenang, biasanya justru yang banyak duitnya. Yang nggak ada duitnya biasa tenang-tenang aja. Yang kedua wa faragatul qalbi. Wa faragatul qalbi, mengosongkan hatinya. Tidak diisi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa ibadat wa ubudiyat rabbi. Waktu-waktunya diisi dengan beribadah kepada Allah. Kalau bapak-bapak mungkin karena nyari nafkah nggak begitu kelihatan. Yang kelihatan ibu-ibu dari habis subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar sampai duha la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai jam 9 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Mulai nanya jam 9:30, Neng, bapak lu mana Neng? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jam 10 nggak tahu mak kemana, bapak lu kemana sih? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak tahu mak, mengapa sih mama nanyain mulu? Gue menyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10:30 tanya lagi, mana sih Neng bapak lu? Ya kan, belum pulang mak, la ilaha illallah, la ilaha. Mana si bapak lu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. 11:30 nanya lagi, mana sih Neng bapak lu? La ilaha. Belum pulang mak. Emang ngapain nanyain mulu? Lah di 11:30 emang nggak punya beras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 12 aja nanya lagi, bapak lu mana? Bayang kali mak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ditinggalin bayi ini ya, la ilaha illallah. 1:30 nanya lagi, Neng bapak lu udah pulang bayang, belum kelihatan nggak? Ya biar dia mampus aja bapak lu. La ilaha illallah. Tetap la ilaha illallah meskipun lakinya dimampus-mampusin. Ini artinya bahwa terus biasanya ya, ruang hidupnya lebih dekat dengan ibadah. Maka zaman dulu mah nggak ada yang bunuh diri. Zaman dulu nggak ada. Nggak kayak sekarang ya, lompat dari flyover kemarin tuh ya, flyover Ciputat, dia bawa motor, orangnya lompat, sayang motornya, kan motornya jual dulu, kalau nggak gadein dulu, lalu sempat dijual sama digadein, udah lompat aja. Sayang itu motor, yang nemuin juga bingung mau dibawa kemana, ya kan? Yang ada dia bawa ke dealer dulu, ya, bawa ke tukang motor bekas, baru lompat, nggak ngerepotin jadinya. Tuh orang-orang yang kelihatannya menurut mayoritas kekurangan, tapi mohon maaf, hidupnya lebih dekat dengan ubudiyatillah, lebih dekat dengan beribadah kepada Allah. Pengajian ibu-ibu tuh rame ya. Biar kata kadang-kadang maaf, jangan ambil tuh semangka, ambil gorengan, guntar pulangnya ya. Mungkin nggak bawa duit, ntar pulangnya ya. Begitu pulang, ya besok dah ya, besok yang lagi ya, gitu kan. Tapi semangat beribadahnya luar biasa. Meskipun dalam keadaan kekurangan. Beda nih kata Imam Nawawi, orang yang wahtaral agniya, mereka yang merasa kecukupan, merasa kaya ya, itu biasanya menghadapi kehidupan satu, ta'bun nafsi
Ya, di bawahnya tuh 2, 3, 4, tengah-tengah. Yang ke-10, baris ke-10, ta'abun nafsi. Apa ta'ab itu? Ta'ab itu adalah kelelahan, capek, ya, kecapean, ngerasa dirinya capek. Kedua, syughlul qalbi, hatinya repot mulu. Kalau tadi makan la ilaha illallah, subhanallah. Kalau ini enggak, merasa hatinya itu repot, mau ini mau itu. Wa ubudiyatud dunya, yang titiknya bukan beribadah kepada Allah, akan tetapi wa ubudiyatud dunya, menyembah atau mengabdi kepada dunia, sehingga wa darajatus sufla, akhirnya kalau udah dunia maka menurut orang mungkin dia lebih baik, tapi menurut Allah dia lebih rendah. Terus baris ke-8 dari bawah, al-maqalah ar-rabi'ata asyrata, pesan yang ke-14 dari Abdullah Al-Antaki radhiyallahu ta'ala qala khamsatuhunna dawaul qalbi, ada 5 obat hati kita. Dawa itu penyembuh, obat. Qalbi berarti penyembuh hati. Apa saja? Yang pertama itu yang hitam-hitam sebelah kanan paling bawah, ya kan? Itu kan ada 5 tuh, 1 paling bawah, di atasnya 2, atasnya lagi 3, atasnya lagi 4, atasnya lagi 5. Kelihatan? Ya, hitam-hitam paling bawah. Kita mulai yang paling bawah aja dah biar gampang. Wat tadarru indas sobah, ketemu? Yang paling bawah tuh wat tadarru. Jadi kalau kita doa kan amin, amin, ya. Itu karena doanya habis subuh. Beda kalau doanya sebelum subuh. Biasanya aki-aki pada muter, nenek-nenek biasanya. Kamu gak tidur nyai, kok mata gua udah kering Ji. Asal udah bangun jam 1, jam 2 gak bisa merem lagi. Itu dia pada pergi ke mushola atau dia pada wudhu di rumahnya, itu beda. Doanya habis subuh sama doa sebelum subuh. Kalau sebelum subuh lebih dekat tadarruk, kalau kata Imam Nawawi. Doa kita tuh kayak lebih, ya, lebih lebih kita dorong, lebih kita kuat mintanya qabla shabah, sebelum subuh. Maka hati kita kalau emang kagak enak, obatnya itu bangun sebelum subuh. Mintanya biasanya air mata meleleh, ya kan? Tangan bukan begini doang, begini-begini sampai ya. Kadang-kadang mungkin begini kali ya, saking kita pengennya. Karena tadarru itu lebih kepada keheningan, maka itu bisa mengobati hati kita, yang disampaikan oleh Imam Nawawi menurut Abdullah. 1, naik di atasnya kelihatan wa qiyamul laili, bangun malam. Kalau bangun siang atau bangun sore, begitu kita bangun ada aja yang geroin, ada aja yang manggil, HP hidup. Tapi kalau kita bangun malam, itu HP kita taruh juga enggak, dia enggak ngerong-ngeroin kita. Kita bingung mau ngapain, pelongo, tapi rasanya hati kita enak. Apalagi depan kita ada pohon nangka misalnya, ya, gede-gede. Itu rasanya kita kecil, di depan pohon nangka aja kecil, apalagi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, bangun malam itu obat hati kita.
Biar enggak bangun doang pelangap-pelongo, ya tadi, ya ayyuhal mudassir qumil laila illa qalila. Paling kagak kalau kita enggak mau tahajud susah. Yang gampang aja pertanyaan Nabi kepada Abu Hurairah dan Abu Bakar. Enggak witir nih, gitu. Ba'dal atamah. Bentar lagi Rasul nih mau rapih saya witir. Kalau emang malam bangun rasanya capek bener, kita nggak mau tahajud, capek banget, witir aja serokaan. Karena perintahnya ketika kita udah bangun, qumil laila illa qalila. Bukan apa, bangun malamnya ngobatin hati kita. Naik dikit. Wa ikhlaul batin. Membersihkan batiniah kita, batin kita. Lahirnya mah tiap pagi sama sore kita mandi, tapi kontemplasi, evaluasi, ngebenerin hati kita itu emang malam ya. Naik dikit lagi, wa qiraatul Quran, baca Quran, alhamdulillah. Naik dikit lagi, mujalasatil ulama, wa mujalasatis salihin, ya, duduk sering dengan orang-orang yang saleh, ngaji di Masjid Al-Mujahidin, arisan RT RW yang dimulain baca Yasin, paguyuban yang kagak ditinggal tuh yang namanya kita tawasulan, doain orang tua yang kagak, itu namanya kita ibadatus sholihin atau mujalasatus sholihin. Terakhir, karena kita janjinya 15, biar dia bunyi dikit, biar dia lewat dulu yang lain. Sebelahnya halaman 35, ketemu paling atas. Wal maqalah al khamisata asyrata, pesan yang ke-15, makalah yang 15. Apa itu? An jumhuril ulama, dari jumhur ulama, sepakat ulama-ulama. Paling tua Imam Abu Hanifah, madhabnya Hanafiyah. Setelahnya Imam Malik, madhabnya Malikiyah. Tengah-tengah, tua kagak, muda kagak, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah. Yang paling muda, paling junior, namanya Ahmad ibnu Hanbal, madhabnya Hanabilah. Sepakat, empat-empatnya sepakat apa? Bahwa al-fikratu ala khamsati aujuh, hidup ini itu hanya pada 5 titik. Apa itu? Titik yang pertama, fik, itu ya bawahnya yang hitam, ketemu ya? Fikratun fi ayatillah, ketemu nggak Pak? Ya, itu kan yang paling atas hitam-hitam, itu kan anjumhur. Bawahnya ada hitam-hitam lagi, ya, di bold. Fikratun fi ayatillah. Hidup kita kalau sambil memikirkan tanda-tanda ayat Allah, maka yang timbul apa? Tauhid, ketuhanan di bawahnya tuh. Yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, maka lahir namanya tauhid dan keyakinan. Dulu kita demen sama bini kita karena kita ngelihatnya mungkin putih, ngelihatnya mungkin cakep. Begitupun ibu-ibu dulu demen sama lakinya ganteng gagah. Lah sekarang udah enggak begitu, ya, enggak nanya lagi di mana, tapi kalau nelpon udah ngomongin aja, kacamata naruhnya di mata, ya. Pulang ya pulang, tongkat dibawa, pergi bawa tongkat, pulang kagak. Dia udah nggak peduli lagi, dia mau mampir di mana kayaknya, penting pulang bawa tongkat. Ini artinya bahwa laki kita itu ayat, bini kita ayat. Cuman ini ayatnya ayat yang bisa ngomong,
yang nyanyinya lebih banyak daripada murai. Kalau murai kan ngomongnya begitu doang kan, ya Pak ya. Kalau bini kita pagi lain, siang lain, malam lain. Tapi biar begitu-begitu, itu adalah ayatun min ayatillah. Dia tanda kekuasaan Allah. Anar Rahman, Saqaqtur Rahim min ismi. Akulah Maha Penyayang. Enggak ada makhluk yang lain yang punya rahim kecuali perempuan. Makanya transgender tuh yang Filipina, Thailand, Miss Universe, operasi bolak-balik sampai gini hari nggak bisa naruh rahim di situ. Sebab yang naruh rahim siapa? Anar Rahman, Allah langsung. Kalau bini kita udah jadi ayat tanda kekuasaan Allah, maka nggak ada KDRT. Kalau laki kita itu adalah ayat Allah, maka nggak ada laki diomel-omelin sama bininya. Gue mau ngaji bang, nu bocah ntar mandiin ya, suapin kalian. Lah, anak harus mandiin, suapin. Ya. Di WA aja, papa, beb, ya ini ngajinya agak sore ya. Ono bocah, ya celubin di kolom. Pakaiin baju biar cakep gitu. Gitu jangan domel-domelin gitu, bercandain aja tapi menyuruh. Ya, emang kita nggak kuat kalau Ramadan mah. Yang kedua, fikratu ala illah. Kalau udah mikirin ini tanda Allah, nikmatin. Nikmatin aja apa yang ada. Punya motor pakai, nggak usah mikirin mobil. Mobil yang ada rawat pakai. Ya. Bini masih ada, bini aja kita liatin, jangan bini orang diliatin. Ya, laki juga begitu. Biar kata begitu itu bapaknya anak-anak. Ya. Nikmatin apa yang ada, maka akan timbul apa? Al-mahabbah wa syukri. Timbul rasa cinta dan syukur. Kenapa banyak orang perempuan di neraka? Hunna yakfurnal asir, karena mereka enggak banyak berterima kasih sama lakinya. Meskipun banyak juga orang perempuan yang di surga. Itu artinya bahwa kalau kita nikmatin maka timbul rasa sayang dan syukur. Di bawahnya lagi fikratun fi wa'dillah, mikirin apa? Janji-janji Allah. Kalau janji Allah kita pikirin, ya nanti dibangunin. Wa basyiril ladina amanu. Al-Baqarah ayat 25. Bilangin orang-orang yang udah pada ngaji di Al-Mujahidin. Wa basyir, kasih tahu. Annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Biar kata rumahnya sempit, biar kata sekarang tinggal di kontrakan, biar kata naruh motor juga susah, ntar dia punya rumah jannatun tajri min tahtihal anhar. Rumah yang sekarang diganti sama surga, di bawahnya ngalir tuh, bukan got, bukan ini mah got selokan, bukan ya, tapi apa? Sungai-sungai ya, yang mengalir. Pengennya kita, pengennya manis jadi manis, pengen susu jadi susu. Baca Al-Baqarah 25 itu kalau kita baca terjemahannya, aduh enak bener. Kita ceritain sama bini kita, anak kita, coba ceritain dah. Itu ayat emang enak ya, ngasih tahu kita akan timbul apa? Timbul yang namanya di sini rubah, rasa senang beribadah. Ini ngomong-ngomong ngaji seneng banget gak ini? Hanya benar ini. Cuma 2 orang doang kayaknya. Ya. Ini kalau kita demen ngaji, kita demen senang itu, ya, kabarin bahwa dia akan diganti sama Allah. Yang keempat, fikratun fi wahidillah. Kita mikirin janji Allah. Ya, kondangan banyak banget, johor kelewatan. Ya Allah, orang yang matinya begitu asar dia nggak sembahyang johor, maka mata kafiran, mati dalam kekafiran, bukan Islam.
Maka kita mikir itu, ya Allah jangan sampai mati kita belum sembahyang. Sebab kalau kita belum sembahyang udah mati, maka kita mata kafiran, mati kafir. Maka kalau kita udah mikirin itu, fiha al-hay'ah, timbul kehati-hatian, wanti-wanti. Gak kayak anak muda sekarang udah tahu 5:30 mau pergi. Udah timbang baru depan doang udah azan. Nggak keburu mak, nggak keburu nih mau jalan. Ya tanggung azan dulu. Mendingan sembahyang dulu, ya baru jalan. Lah kan sekarang maghrib 5:45 misalnya kan. Terakhir, wa fikratun fi taksirin nafsihi anit ta'ah. Terakhir, dia mikir bagaimana cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul yang namanya ihsan, pengen berbuat baik terus. Udah nggak pengen tuh ngebalas-balasin WA orang ya, yang kira-kira begini begono, yang enak-enak aja. Makanya kalau di WA nggak boleh baper ibu ya, di grup nggak boleh baper, semua ditanggepin, lepu yang dia ya. Cukup yang enak-enak aja. Maka yang pertama mikir apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka timbul yang namanya tauhid dan yakin. Yang kedua kita mikirin apa? Mikirin kenikmatannya aja. Maka timbul mahabbah, rasa cinta dan bersyukur. Yang ketiga kita mikir tentang apa? Janji-janji Allah. Maka akan timbul yang namanya kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesenangan ya beribadah. Yang keempat kita mikirin ancaman-ancaman Allah, maka kita akan terpikir apa? Kehati-hatian. Yang terakhir kita mikirin bagaimana kita bisa taat kepada Allah, maka akan timbul yang namanya kebaikan. Maka mudah-mudahan di antara kebaikan adalah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya Allah sabbitna bil ibadah wa sabbitna bit ta'ah wa sabbitna bil mahabbah wa sabbitna bisyukri ila Allah ta'ala wa sabbitna bil istiqamah wa sabbitna ya Allah bi husnil khatimah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum manasib bitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.